Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan dari pagi hingga sore ini Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakil hingga jajaran terendah Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Maria dan Bapak Sigit Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka, Engkau sembuhkan kesehatan buat Pak Sigit Tuhan. Apapun yang dikerjakan Bu Maria dan Pak Sigit Engkau buat berhasil ya Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita memuliakan nama Tuhan, kakak akan menyapa adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya. Apa kabar kakak Yusti? Baik. Ya. Baik adanya, dan kita akan memuji satu sebuah lagu yaitu Kudaki-daki. Mari kita bangkit berdiri adik-adik, kita memuji nama Tuhan dengan semangat. Kita akan nyanyikan Kudaki-daki. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, bilang amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi sebuah lagu Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, kalau anak-anak tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, semua senang ya, kita semua happy. Dan tak terasa anak-anak, kita ini sudah ada di bulan Desember minggu keempat loh. Berarti kalau sekarang tahun 2021, berarti sebentar lagi kita akan masuk ke tahun berapa? 2022. Wih, rasanya cepet banget ya, setahun itu. Anak-anak mau tahu, kita udah melewati hampir 2 tahun. Apa anak-anak? Corona ya. Nah sekarang kita ini jangan lalai, kita juga masih ada coronanya. Jadi anak-anak harus tetap pakai masker ya, harus cuci tangan, terus berjaga-jaga. Mau di rumah, di sekolah, jadi anak-anak harus berjaga-jaga ya. Nah sekarang ini Ibu Maria akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua 1. Anak-anak buka Alkitabnya ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Sudah dapat? Yosua 1 ayat sampai 8. Yuk kita akan baca sama-sama ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan padang Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah mata terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. Untuk apa? Untuk merebut tanah Kanaan. Ingat gak anak-anak? Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu menuju ke tanah Kanaan. Jadi waktu itu pemimpinnya adalah Musa, Nabi Musa. Tapi Nabi Musa itu gak sampai anak-anak ke tanah Kanaan. Dia hanya bisa melihat dari jauh. Tuhan kasih kesempatan kepada Musa hanya melihat aja. Dan setelah itu Musa mati. Setelah itu Musa meninggal. Jadi dikatakan siapa yang akan menginjak tanah Kanaan atau tanah perjanjian, yaitu adalah Yosua. Tuhan kasih kesempatan Yosua. Pada waktu itu Yosua juga ada bersama dengan Musa. Dia tahu bagaimana mujizat-mujizat yang terjadi pada waktu mereka berjalan keluar dari Mesir. Dan saat itu di firman Tuhan dikatakan, seperti aku menyertai Musa, dikatakan, aku juga akan menyertai Yosua. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Kita tidak ngerti loh apa yang terjadi di tahun 2022. Tetapi kita percaya
bahwa janji Tuhan akan digenapi buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Begitu pula Yosua. Yosua tahu bahwa nanti mereka akan mendapatkan tanah perjanjian. Dikatakan di sana Yosua mendengar bagaimana mereka akan menikmati madu, menikmati susu. Untuk itu dikatakan Yosua percaya bahwa firman Tuhan itu berlaku dalam kehidupan Yosua. Nah, anak-anak, begitu pula kehidupan kita hari-hari ini. Kita juga harus percaya kepada Tuhan. Terus percaya. Nah, anak-anak, kalau di tahun 2021 Tuhan sertai kita, kita percaya bahwa tahun 2022 Tuhan juga akan menyertai kita semua. Amin. Nah, anak-anak, ada hal-hal. Kita tahu bahwa kita adalah seorang prajurit. Bilang saya prajurit. Prajurit yang gagah perkasa. Yang mempunyai apa? Gaya hidup, doa, pujian. Bersama-sama dalam unity. Siang dan malam. Dan terus melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Ini harus memiliki gaya hidup sebagai seorang prajurit. Siapa yang mau jadi prajurit Tuhan? Ayo lambaikan tangan. Haleluya. Kita adalah prajurit Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk kita boleh mempersiapkan di dalam kita memasuki tahun 2022 anak-anak. Yaitu kita harus memiliki gaya hidup prajurit. Yuk kita akan lihat ya. Ada 3 hal yang akan anak-anak bawa pulang hari ini. Yang anak-anak harus pegang. Yang pertama di ayat ke-6 ya. Nah, Ibu Maria bacaan dulu ayat 6. Dikatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah, yang pertama anak-anak yang harus kita miliki sebagai seorang prajurit, yaitu dikatakan kita harus menjaga hati. Bilang jaga hati. Jaga hati ya, harus menjaga hati. Jaga hati di sini apa? Jangan baperan, jangan ngambek. Nah, Yosua kan pengganti Musa. Otomatis ada banyak orang-orang di sekitar dia. Lu pasti gak sama dengan Musa. Jadi Yosua harus jaga hati. Anak-anak juga harus jaga hati ya hari-hari ini. Jangan sampai dicuri sama iblis hati kita. Karena iblis suka mencuri damai sejahtera, sukacita. Jadi anak-anak harus terus menjaga hati. Yang kedua adalah harus bertindak hati-hati. Nah, di sini dikatakan ayat 8, janganlah engkau lupa ayat 8 ya. Janganlah engkau lupa perkatakan kitab Taurat tetapi renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Hari-hari ini kita harus bertindak hati-hati dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Kadang-kadang manusia lupa. Sehingga berbuat seenaknya dalam kehidupannya. Gak hidup sesuai dengan firman Tuhan, suka-suka, masih suka berbohong, masih suka mencuri. Padahal sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2022. Ya, jadi anak-anak harus bertindak hati-hati. Bilang bertindak hati-hati. Hati-hati di sini adalah seperti seseorang yang sedang naik kendaraan. Ketika ada travel light, tahu kan lampu merah, lampu hijau, kuning ya. Kalau lampu merah berarti kita harus stop. Tetapi kalau lampu hijau harus berjalan, kuning hati-hati. Nah, dalam hidup kita juga harus seperti itu. Harus ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa anak-anak? Yaitu firman Tuhan. Anak-anak harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Yang bertindak hati-hati, ayo lambaikan tangan. Kita semua harus bertindak hati-hati ya dalam kehidupan kita. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran ya. Harus terus bertindak hati-hati. Karena kalau kita nggak bertindak hati-hati, pasti kita akan celaka. Coba kalau ada lampu merah, tiba-tiba mobilnya langsung nyerodot aja. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti kecelakaan dan orang itu pasti akan celaka. Bisa masuk rumah sakit, bisa mati. Kalau kita juga melanggar firman Tuhan anak-anak, pasti kita akan berdosa. Upah dosa apa?
upah dosa adalah maut, masuk neraka. Ibu Maria nggak mau ada anak yang masuk neraka, anak sekolah minggu Kemang. Semua kita harus masuk surga, semua kita akan rapture, amin. Karena yang ketiga, tadi kan bertindak hati-hati. Nah, ke-8 dikatakan jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan siang dan malam. Yang ke-4 adalah hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Janji Tuhan kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak ada orang yang kepengen berhasil, tidak ada orang yang kepengen beruntung hidupnya. Pasti semua kita pengen beruntung. Kunci untuk kita hidup beruntung dan berhasil adalah merenungkan firman Tuhan. Ada lagunya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ayo anak-anak semua, kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam arti kita terus berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita semua ketika masuk ke tahun 2022, kita semua menjadi prajurit yang luar biasa. Yang mau lambaikan tangan, ya Ibu Maria percaya bahwa kalian semua akan menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang luar biasa. Yang mau angkat tangan, yuk Ibu Maria berdoa ya buat anak-anak ya. Untuk kita boleh meresponi firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman-Mu, kebenaran-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang mampukan hidup kami untuk kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, biar Tuhan Yesus firman yang kami dengar saat ini, kami akan lakukan dengan baik-baik Tuhan. Kami akan bertindak hati-hati dalam hidup kami, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Tapi kami terus melihat Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan untuk memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya kami semakin hebat dan luar biasa Tuhan. Tuhan sertai kami, lindungi kami. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau menjagai melindungi mereka Tuhan. Saat mereka di rumah, saat mereka di sekolah, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau terus melindungi, menjagai mereka Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang menyerang mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat Tuhan. Mari anak-anak angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan anak-anak semua. Mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu.